saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena berkat rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada via Zoom kali ini. Adapun topik yang kami akan bicarakan adalah tentang kitab Samawi. Saya Fauziah Mulyaningsih bertugas sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Dan ada teman saya, Gani Samahah, sebagai pemateri pertama dan Kak Farida Safitri sebagai pemateri kedua. Sebelum kita memulai presentasi, marilah kita sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Gani Samahah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang pengertian kitab Samawi. Kata Samawi berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah langit. Yang dimaksud dengan kitab Samawi adalah kitab-kitab yang dituliskan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Kitab-kitab ini berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan tuntunan bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebagai Muslim, kita harus percaya dan meyakini dengan keyakinan yang teguh bahwa semua kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya pasti benar. Dan Allah juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 285, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dinamakan kitab-kitab suci karena mengandung firman Allah yang suci dan bersih dari kesalahan dan campur tangan manusia yang kotor. Diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat untuk disampaikan kepada manusia. Selanjutnya saya akan membahas macam-macam kitab Samawi. Kitab-kitab Allah banyak sekali tidak terhitung bilangannya dan diturunkan pada masa yang berlainan. Namun di dalamnya terkandung ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran tauhid atau ajaran tentang keesaan Allah. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah ada 104 kitab. Kitab-kitab yang 104 kitab itu diturunkan kepada, yang pertama ada Nabiullah Syed alaihi salam 50 kitab. Yang kedua Nabiullah Idris alaihi salam 30 kitab. Yang ketiga dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam 10 kitab. Yang keempat Nabiullah Musa alaihi salam sebelum Taurat 10 kitab. Yang kelima turun kepada Nabiullah Musa alaihi salam 1 kitab Taurat. Yang keenam turun kepada Nabiullah Daud alaihi salam 1 kitab Zabur. Yang ketujuh turun kepada Nabiullah Isa alaihi salam 1 kitab Injil. Dan yang terakhir turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 kitab Al-Quran. Suhuf Ibrahim alaihi salam 10 kitab turun di tanggal 1 malam bulan Ramadan. Kitab Taurat turun pada Nabi Musa alaihi salam di tanggal 6 malam bulan Ramadan. Kitab Zabur turun pada Nabi Daud alaihi salam di tanggal 12 malam bulan Ramadan. Kitab Injil turun pada Nabi Isa alaihi salam di tanggal 18
18 malam bulan Ramadan. Kitab Al-Quran turun pada Nabi Muhammad SAW di tanggal 27 malam bulan Ramadan. Jarak turunnya suhuf Ibrahim dan kitab Taurat 700 tahun, antara kitab Taurat dan Zabur jaraknya 500 tahun. Antara kitab Zabur dan Injil jaraknya 1200 tahun, dan jarak antara kitab Injil dan Al-Quran 620 tahun. Di antara sekian banyak kitab suci Allah, hanya ada 4 kitab yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu 1. Zabur. Secara etimologi, kata Zabur berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah zabaron, yang berarti melempar, akal, sabar, menulis, atau tulisan. Adapun secara istilah, Zabur berarti sebuah nama yang ditujukan kepada himpunan perkataan Nabi Daud alaihi salam, baik yang berupa wahyu maupun ilham yang ia peroleh dari hasil munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad fassalna ba'dan nabiyyi 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya kami telah lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang kedua ada kitab Taurat. Taurat adalah nama sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata Taurat bersumber dari bahasa Ibrani yang asalnya adalah Tauron, yang berarti petunjuk. Secara istilah, Taurat berarti lembaran-lembaran yang berisi tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Gunung Tur. Di antara kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab inilah yang menjadi syariat pokok Allah Subhanahu wa taala. Syariat pokok Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bima stuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi syuhada. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil adalah nama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam yang kemudian dikumpulkan oleh para sahabat beliau. Istilah Injil merupakan kata yang telah diserap ke dalam bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahwa istilah ini bersumber dari bahasa Romawi, yaitu Lium, yang berarti kabar baik. Sedangkan Imam Qurtubi berpendapat bahwa istilah Injil bersumber dari bangsa Suryani. Pendapat lainnya menyatakan bahwa Injil berasal dari bahasa Yunani yaitu Awanailiun, yang berarti kalimat fasih. Sebagian ahli bahasa dan ahli tafsir berpendapat bahwa istilah ini berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah Najlan, yang berarti air yang keluar dari bumi. Mengenai kitab Injil, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46.
yang berbunyi waqafaina ala atharihim بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين, yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka, yaitu nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam perkembangannya banyak bagian otentik dari Injil telah dihapus. Hal ini menyebabkan kita ragu terhadap bagian-bagian yang tidak dihapus. Secara historis, kitab ini baru dihimpun lebih dari seabad sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu setelah habisnya masa Hawariyin atau para murid Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, kitab Injil tidaklah bisa dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang-orang setelahnya. Yang terakhir ada Al-Quran. Adapun definisi Al-Quran sendiri, maka ia asalnya sama dengan qiraat, yaitu akar kata dalam qiraatan wa Qur'anan. Qira'a memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraat berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata yang satu dengan lainnya dalam satu ungkapan yang teratur. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa penamaan kitab ini dengan istilah Al-Quran karena kitab ini juga mencakup esensi dari semua ilmu. Hal ini diisyaratkan dalam firman-Nya Quran Surat An-Nahl ayat 86 sebagai berikut. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin, yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Al-Quran sebagai kitab samawi yang terakhir diturunkan kitab Taurat dan Injil adalah dua buah kitab suci sebelum diubah oleh pemeluknya yang saling melengkapi. Keduanya terpampang bagi generasi-generasi yang akan datang sehingga turunnya kitab suci terakhir, yaitu Al-Quran, yang membenarkan Taurat dan Injil itu. Dengan demikian, seluruh manusia diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran, termasuk para pemeluk Taurat maupun Injil yang juga akan dihisab berdasarkan prinsip Al-Quran. Berdasarkan kitab suci terakhir, maka Al-Quran berperan sebagai batu ujian isi kitab-kitab terdahulu dan menjadi muara syariat bagi seluruh manusia. Tidak ada kitab suci yang demikian besar pengaruhnya terhadap masyarakat dan begitu penting perannya dalam sejarah peradaban manusia selain Al-Quran. Dari abad ke abad, kitab suci ini telah menjadi sumber inspirasi bagi penuntut ilmu. Apabila kita uraikan, maka akan ditemukan banyak keutamaan kitab suci Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya adalah sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Lalu Al-Quran merupakan satu-satunya kitab Rabbani yang dijanjikan pemeliharaan atau keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Hal ini berbeda dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang telah mengalami penyimpangan dan perubahan kedua kitab tersebut. Berita mengenai perubahan ini juga telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surat Al-Baqarah ayat 75 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 14 dan 15. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Ganis. Lalu langsung saja kita ke pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Kak Farida Sapitri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Kak Fauzia, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Kalau tadi sudah dijelaskan pengertian dan macam-macam kitabnya, di sini juga ada identifikasi ayatnya.
Di sini ada 4, mungkin saya bacakan satu ya teman-teman. Di sini ada surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn. Inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula la'ma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Di sini asbabun nuzulnya, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang ketika selesai makan suka tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada yang mempergunjing perbuatan Salman Al-Farisi itu. Maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij. Munasabah ayatnya, pada ayat-ayat yang lalu Allah melarang kaum muslimin mengolok-olok orang lain, mencela diri dan memanggil orang lain dengan gelar yang buruk. Dalam ayat berikut ini, Allah melarang mereka dari berburuk sangka dan bergunjing, agar persaudaraan dan tali persahabatan yang erat antara sesama muslim tetap terpelihara. Penafsiran ulama dari ayat di atas, Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran menerangkan bahwa suatu hal yang mengiringi dugaan merupakan awal mula seseorang untuk membongkar aib dan mengetahui keburukan saudaranya sendiri. Perilaku buruk ini berdasarkan ayat di atas jelas sangat dilarang dan harus kita jauhi. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim juga menjabarkan ayat di atas. Menurut Ibnu Katsir, dengan tegas Allah melarang seluruh hambanya yang beriman agar menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Membicarakan keburukan orang lain dalam ayat tersebut juga diibaratkan memakan bangkai saudaranya sendiri. Bisa dibayangkan perbuatan memakan bangkai tentu sesuatu yang sangat hina bagi kita manusia. Di sisi lain, melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada manusia untuk selalu beriman dan bertakwa. Adapun ketika sudah beriman tetapi masih tidak sengaja melakukan hal-hal dosa tadi, suudzon dan ghibah, maka kita dianjurkan untuk segera bertobat kepadanya. Sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menerima tobat lagi Maha Penyayang. Meski demikian, bukan berarti kita harus lantas menyepelekan hukuman Allah mentang-mentang Allah Maha Pengampun. Kita wajib hukumnya untuk selalu berusaha meninggalkan apa yang dilarangnya. Jangan sampai Allah murka. Selanjutnya itu ada hikmah penurunan kitab-kitab samawi itu yang pertama sebagai hujjah atas penciptaan. Allah menurunkan kitab-kitab samawi agar tetapnya hujjah tentang penciptaan sehingga manusia tidak berkata tak ada kabar dan peringatan kepada kami. Maka diturunkannya bukti-bukti tertulis yang dibawa para rasul untuk menghentikan alasan tersebut. Seperti firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 165, Rusulam mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Yang kedua itu pendukung dan penjelas kebenaran para rasul. Allah menurunkan kitab-kitab samawi untuk menjelaskan kebenaran para rasul dan nabi dalam seruan mereka tentang misi yang diemban. Seperti dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 145, Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'in fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum darul fasiqin. Yang artinya, dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh atau Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu. Maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya.
Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Yang ketiga sebagai rujukan hukum. Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah agar menjadi hukum di antara mereka dan untuk menjelaskan tentang apa yang diperdebatkan. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213, kanan nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Yang keempat itu agar tegaknya keadilan di antara manusia. Allah menurunkan kitab-kitab samawi agar tegaknya kebenaran di antara manusia. Setiap orang mengambil haknya dengan benar, dan tak ada yang menganiaya satu sama lain, karena kitab-kitab itu merupakan rujukan untuk meraih pahala dan menjalankan kewajiban. Seperti dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dengan keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan yang terakhir itu sebagai petunjuk dan bimbingan bagi manusia. Allah menurunkan kitab-kitab samawiyah untuk menjadi mercusuar ilmu dan sumber hikmah. Manusia menemukan di dalamnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kebutuhan mereka, agama, dan dunia mereka. Seperti dalam Quran Surat Al-Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Farida dan Kak Ganesh atas penjelasannya. Lalu langsung saja kita ke sesi tanya-jawab. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winda izin bertanya boleh Kak? Ya, waalaikumsalam Kak Winda, boleh silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Winda Arumsari, saya dari kelompok 1. Izin bertanya ya Kak. Pertama, apakah kitab-kitab samawi seperti Taurat dan Injil itu dikenal sebagai mukjizat bagi nabi dahulu pada zamannya? Terus yang kedua, kan tadi Kakak menyebutkan kalau Nabiullah Idris mendapat 30 kitab, Nabiullah Ibrahim mendapat 10 kitab. Nah, pertanyaan Winda, kan misalkan Nabi Ibrahim dapat 10 kitab. Itu tuh kira-kira 10 kitabnya turunnya langsung ujuk-ujuk turun 10 kitab atau berangsur-angsur gitu Kak. Nah, terus habis itu pertanyaan yang ketiga, apakah satu kitab dengan kitab lain tadi kan
kakak menyebutkan Nabiullah Ibrahim dapat 10 kitab tuh. Nah, antara satu kitab dengan kitab lain itu masih punya kolerasi gitu nggak sih Kak? Atau seperti nasi mansuh gitu Kak? Jadi antara kitab yang diturunkan kepada Ibrahim yang pertama itu nanti hukumnya menjadi tidak berlaku karena kitab yang kedua sudah diturunkan gitu. Begitu atau bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kak Winda, mungkin bisa diulang pertanyaan yang ketiga. Apakah satu kitab yang Iya Pak, iya Kak Punten. Jadi untuk pertanyaan yang ketiga itu kan misalkan Ibrahim itu mendapat 10 kitab ya Kak. Nah, otomatis ada 10 kitab kan. Jumlahnya ada 10. Nah, antara satu kitab dengan kitab yang lainnya itu kira-kira masih satu kolerasi, masih nyambung gitu. Hukumnya benar-benar bisa diterapin semua atau justru seperti nasi mansuh gitu Kak. Jadi kalau kalau kitab yang kedua udah diturunin terus hukum yang kitab pertama dihapus begitu atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Winda. Teman-teman yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kak Rafia izin bertanya. Iya, silakan Kak. Hikmah dari mengimani 4 kitab samawi itu apa aja Kak? Kenapa harus cuma 4 kitab aja kita diimani dari banyaknya kitab samawi? Syukur. Oke. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak Fauzia. Iya, Kak Inita. Iya, masih bisa bertanya Kak? Iya, silahkan. Iya. Sebelumnya maaf ini off cam karena nggak tahu tiba-tiba tadi keluar. Terus macet-macet juga karena jaringan kayaknya. Di sini saya pengen bertanya ke Kak Pemakalah. Nah, kan di makalah tadi disebutkan ya hal yang berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang hal yang berbeda dari Al-Quran dengan kitab Taurat dan Injil dan sebelumnya itu kan karena mengalami penyimpangan dan perubahan kedua kitab tersebut. Nah kan tadi dikatakan itu kan disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ya, salah satunya itu ayat 75 yang mana di sini kan tafsirnya itu bahwasanya orang Yahudi itu ketika telah diberi kitab ya mereka udah memahami, udah mengerti maksudnya mereka malah mengubah gitu kan ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah gitu. Nah, ketika orang Yahudi itu mengubah isi dari kitab tersebut, itu apakah pemegang kitab tersebut, nabi pemegang kitab tersebut masih ada atau telah wafat gitu. Jadi ketika Yahudi mengubah itu tuh ketika kapan gitu? Ketika nabi pemegang kitab itu udah wafat atau masih ada gitu Kak? Oke, terima kasih Kak Inita. Ya, terima kasih juga. Mungkin kakak-kakak pemakalah ada yang ingin menjawab. Kak, maaf bisa diulang pertanyaan Kak Rafiah?
Oh, ya baik Kak Cerda. Hikmah dari mengimani dari 4 kitab samawi itu apa saja? Apakah cuma 4 kitab samawi saja itu yang kita bisa imani atau tidak? Kayak gitu Kak. Bisa ulang pertanyaannya Kak Yunita tadi nggak? Nah, pertanyaan dari Kak Yunita tadi, apakah ketika orang Yahudi bisa mengubah isi kitab tersebut atau gimana ya? Baik Kak Fauzia, aku bantu lagi ya. Iya ya, ya Kak. Jadi kapan orang Yahudi itu mengubah isi dari kitab tersebut gitu? Apakah setelah pemegang kitab itu wafat atau masih ada gitu? Maksudnya masih ada pemegang kitab itu tuh masih ada gitu? Oh, iya baik Kak, terima kasih. Mungkin aku mau jawab dari pertanyaan yang Kak Yunita ya. Kalau menurut yang makalah itu setelahnya ya, karena dalam perkembangannya banyak bagian otentik dari yang kitab Injil sama kitab Taurat, Zabur itu telah dihapus. Hal ini menyebabkan kita ragu terhadap bagian-bagian yang tidak dihapus. Terus secara historis kitab baru dihimpun lebih dari seabad. Kalau misalnya dari yang kitab Injil itu, secara historis kitab ini baru dihimpun lebih dari seabad sejak wafatnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu setelah habisnya masa Hawariyin atau para murid Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu, kitab Injil tidaklah bisa dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang-orang setelahnya. Mungkin gitu, apa bisa dipahami atau ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Kak mau menjawab pertanyaan Kak Rafi'ah. Ya Jadi baik Kak. apakah hikmah dari iman kepada tadi kitab-kitab samawi? Jadi di sini udah kita tahu juga ya kalau misalnya iman kepada kitab itu juga termasuk rukun iman ketiga. Nah, ini juga ada beberapa hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama itu memperkuat keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, mengetahui bagaimana perilaku yang baik dan yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena dalam kitab suci itu dijelaskan tentang bagaimana cara berperilaku. Terus juga menambah ilmu pengetahuan. Karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Mungkin cukup segitu ya Kak. Kalau misalnya ada yang mau menambahkan, silahkan. Kakak Pemakalah, maaf, mau izin menambahkan dari pemaparannya Kak Farida, Kak? Oh iya silakan Kak Yunita. Iya, kan tadi kan pertanyaannya gitu, kenapa harus 4 kitab aja yang diimani? Ada belakangnya ada yang kayak gitu kan ya pertanyaannya. Iya, iya Kak, betul. Menurut aku ya bukan kita harus percaya sama semua kitab yang tadi dijelaskan sama pemakalah Kak. Jadi nggak cuma 4 kitab itu aja, hanya saja itu yang 4 itu yang 4 kitab yang kita ketahui gitu Kak. Jadi kalau misalnya untuk kitab-kitab yang sebelumnya itu kita juga harus mengimaninya gitu Kak. Karena kan itu termasuk salah satu rukun iman gitu. Maksudnya kitab Allah kan, kitab Allah itu kan tadi nggak cuman hanya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, ada kan kitab-kitab yang sebelumnya yang tadi dipaparkan oleh pemakalah. Nah itu juga kita imani, tapi yang kita ketahui itu 4 aja Kak. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Seperti itu. Mungkin mohon koreksinya Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Yunita. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Kak, bisa diulang pertanyaannya Kak Winda? Pertanyaan Kak Winda tadi, di sini kan dijelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan 10 kitab. Apakah 10 kitab itu
dia diturunkan secara berangsur-angsur atau bagaimana. Lalu dijelaskan juga kan tadi yang Nabi Allah Syed alaihissalam ada 50 kitab, Nabi Idris itu dan lain sebagainya. Nah, di sini apakah satu kitab dengan satu kitab lainnya masih satu toleransi atau nyambung atau seperti nasik dan mansuk? Mungkin teman-teman ada yang ingin membantu menjawab atau menambahkan dan menyanggah. Kak, tadi kayaknya pertanyaan yang Kak Winda itu kan ada yang apakah kitab samawi Ya, itu Kak ya? Ganis. Iya, yang pertanyaan Kak Winda tadi kan ada yang apakah kitab samawi dikenal sebagai mukjizat gitu ya? Iya kan, maksudnya kitab samawi salah satu kayak mukjizat utama daripada nabi-nabi yang diturunkan kitabnya oleh Allah gitu. Terus sama yang apa yang Ibrahim ya, itu kayaknya salah nulis, itu seharusnya suhuf bukan kita. Jadi itu seharusnya suhuf, Kak Winda, maaf. Jadi yang 10 kitab itu maksudnya 10 suhuf gitu, Kak? Oh, Iya. iya. Kak, berarti punten begini, kalau yang kitab tadi teh suhuf, sedangkan suhuf itu artinya lembaran, berarti intinya kayak Nabi Ibrahim itu cuma dapat satu kitab doang, tapi satu kitabnya itu ada 10 lembar gitu. Nah, jadi antara antara lembar satu dan lembar lain itu turunnya langsung atau berangsur-angsur, Kak?
Maaf Kak, tadi apa pertanyaan Kak Winda turunnya langsung atau berangsur-angsur gitu ya? Iya Kak Ganis. Bantu jawab ya. Ibu silakan Bu. Ya tadi pertanyaannya apakah beda penurunan kitab samawi dengan Al-Qur'an gitu ya? Apakah kitab samawi diturunkan sekaligus atau berangsur-angsur seperti Al-Qur'an gitu ya? Oke. Kitab Iya. samawi itu kitab samawi sebelum Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus ya. Berbeda dengan Al-Qur'an, ya kalau Al-Qur'an kan diturunkan dalam 2 tahap ya. Yang pertama diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar, yang kedua diturunkan secara bertahap selama berapa tahun? Ingat. Diturunkan berapa tahun? Al-Qur'an? 22 tahun. 23. 23. 23 tahun ya. Oke. Nah, dari segi perbedaannya juga ini sangat berbeda sekali ya dengan Al-Qur'an. Kalau kitab samawi itu kan semuanya dalam bentuk lembaran ya. Ada yang disebutkan dengan luh atau disebutkan dengan suhuf gitu ya, suhuf Ibrahim. Wa katabna lahu fil alwah. Ada lagi suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi kalau kitab samawi itu diturunkannya dalam bentuk tulisan. Ya, sudah dalam bentuk lembaran. Itu. Tapi kalau Al-Qur'an, nah Al-Qur'an itu kan kalau kita ketahui Nabi itu kan ummi ya. Tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis juga. Ladina yattabi'una rasulan nabiyal ummi gitu kan. Maka dari itu kalau Al-Qur'an itu diturunkannya dengan suara melalui Nabi Ibrahim alaihis salam. Gitu. Dari situ juga kita bisa lihat bahwasannya kitab samawi itu memang diturunkan secara sekaligus dalam bentuk tulisan gitu atau dalam bentuk suhuf. Berbeda dengan Al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Baik Bu, terima kasih. Teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya lagi Kak. Kak Yunita. Ya, saya izin bertanya mengenai bahasa dalam kitab samawi selain Al-Quran. Itu apakah sama dengan bahasa Arab atau bahasa yang lainnya Kak? Terima kasih. Kak Yunita. Kakak izin bertanya masih bisa apa enggak? Ya silakan Kak Cindy. Ya izin bertanya, masih bingung sama bab ini. Sebenarnya tuh tugas kita, kan kalau orang Islam kan megangnya kan Al-Quran ya kitabnya. Nah kalau misalkan diturunkan kalau di Nabi Isa itu kan Injil gitu. Nah tugas seorang Islam itu juga harus mengimani kitab Injilnya juga atau cuman dipelajari aja gitu Kak. Soalnya kan kalau orang Islam kan kitabnya Al-Quran gitu ya. Nah, sebagai orang Islam, kita tuh wajib mengetahui juga kitab orang selain non-Islam juga, atau diimaninya juga gitu, Kak. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Cindy. Iya, sama-sama, Kak. Kak Fauzia masih boleh bertanya nggak, Kak? Iya Kak, Salsabila silakan. Kak, tadi kan kata Ibu kan suhuf itu kan kalau kitab samawi itu diturunkan itu langsung gitu ya, kayak apa dalam bentuk suhuf. Nah, apakah suhuf sama kitab itu sama, Kak? Apakah suhuf dengan kitab itu Kitab. sama? Iya. Apa beda? Baik, terima kasih Kak Salsabila.
Aku coba jawab pertanyaan Kak Yunita ya. Yang Ya, silakan Kak Gan. kitab Samawi turunnya bahasa apa? Kalau kitab Taurat itu turunnya menggunakan bahasa Ibrani. Kalau Zabur, Kipti, Injil itu bahasa Suryani, terus Al-Quran baru bahasa Arab gitu Kak. Kak Ganis, maaf Kak, bisa diulangin Kak? Oh, Coba. kalau Taurat itu bahasa Ibrani, kalau Zabur bahasa Kipti, Injil itu Suryani, terus sama Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Jelas kan ya Kak, Kak Yunita suaraku? Iya jelas Kak Ganis, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak, bisa diulang pertanyaan Kak Salsabila? Pertanyaan dari Kak Salsabila, apakah suhuf itu sama dengan kitab? Atau apa perbedaan suhuf dan kitab? Seperti itu. Izin menjawab ya Kak. Persamaannya itu antara kitab dan suhuf itu sama-sama datangnya dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan perbedaannya itu adalah kalau kitab itu kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas, kulit onta, daun, dan sebagainya. Bagian-bagian firman Allah tersebut kemudian disatukan menjadi semacam buku besar yang disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul itu sendiri. Sedangkan suhuf itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya yang masih tercecer berupa lembaran-lembaran, pelepah kurma, dan lain-lain. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Terima kasih Kak Farida. Tadi pertanyaan satu lagi apa ya Kak? Dari Kak Cindy, apakah kita seorang Muslim ini harus mengimani kitab Injil dan Taurat atau gimana? Atau cuman kita mempelajari saja? Aku mau coba jawab. Menurut aku ya wajib mengimani sih Kak, karena kan termasuk juga iman rukun iman ya. Iman kepada kitab Allah. Jadi kayak kitab-kitab sebelumnya juga harus diimani. Tuh, kalau ada yang ingin menyanggah atau menambahkan, silakan. Kak Winda izin menambahkan boleh? Ya, silakan Kak Winda. Iya Kak. Sebelumnya kita bicara dulu iman itu apa sih? Iman itu yakin kan? Nah, coba kita lihat di surat Al-Baqarah yang awal-awal nih.
kan dikasih tahu tuh orang yang takwa tuh gimana sih? Orang yang takwa itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang yang takwa itu orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman sama kitab-kitab sebelumnya. Nah, problemnya sekarang kitab-kitab yang sebelumnya itu diubah-ubah, Kak, mulai dipalsuin, Kak. Yang harusnya ada tulisan ini dihapus, yang harusnya nggak ada tulisan ini ditambah-tambahin. Kan jadi nggak otentik lagi, jadi nggak murni lagi. Kalau kayak gitu, ya kalau ditambahinnya benar, kalau ditambahinnya salah nanti gimana kan? Makanya ya kalau konteksnya kita disuruh beriman, ya kita disuruh beriman. Tapi nggak benar-benar pure kita kudu baca Injil gitu, baca Zabur gitu, nggak, soalnya ya emang udah diubah-ubah, Kak. Justru mana kita nggak boleh gitu. Tapi kayak Israiliyat aja ya, kan dalil-dalil yang Israiliyat masih kita gunain ya kadang ya buat tafsir, tapi itu juga harus kita pilih-pilih dulu juga kan, nggak semuanya ujuk-ujuk bisa sebagai dalil gitu, enggak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Iya kakak, kakak Pemakalah mau izin menambahkan nih kak. Iya, silakan Kak Yunita. Ya, jadi kan yang namanya iman itu kan yazdad wa yanqus, ya kan. Kadang bertambah, kadang juga turun, gitu kan ya. Nah, sebenarnya kita boleh aja gitu, boleh aja kita mengebaca kitab-kitab Injil, terus kitab-kitab yang lainnya gitu, kita boleh aja ngebaca gitu. Tapi balik lagi ke diri kita gitu. Iman kita udah kuat belum gitu. Kan yang dikhawatirkan itu ketika kita membaca kitab-kitab samawi selain Al-Qur'an, itu khawatirnya kita malah terjerumus kayak gitu. Nah, kan kalau misalnya iman kita udah kuat gitu, kita udah udah benar-benar yakin banget sama isi dari semua isi Al-Qur'an gitu, kita udah mengimaninya gitu, kita udah kuat banget lah istilahnya iman kita. Nah, itu mungkin nggak apa-apa, tapi kan yang dikhawatirkan ketika itu iman kita belum kuat dan akidah kita pun belum kuat gitu. Makanya kalau menurut ini ya, untuk membaca kitab-kitab samawi selain Al-Qur'an itu membutuhkan akidah dan iman yang kuat lagi gitu. Mungkin mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Makasih Kak Yunita. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah juga. Silakan. Kakak, aku boleh menambahkan nggak? Iya, Kak Wilda, silakan. Boleh Kak Wilda. Jadi kan aku setuju sih sama pendapatnya Kak Yunita. Karena apa? Sebenarnya tuh justru emang pertama tuh akidah kita sama iman kita. Ketika kita sudah menyampai level yang tinggi dan udah yakin gitu, bahkan itu bisa kita nggak apa-apa hafal Jabur, Taurat kayak Ustadz Zakir Naik. Beliau malah jadi apa? Yang tadinya dokter karena hafal 4 kitab, dia malah berdakwah di seluruh dunia. Dan beliau tuh kayak, kalau misalkan ada yang nanya nih, kan beliau tuh suka berdebat sama-sama kayak non-muslim ya. Dan itu banyak yang masuk Islam ya, karena apa? Beliau tuh bukan cuma Al-Quran aja yang dikeluarin, tapi Jabur, Taurat tuh beliau juga keluarin, karena apa? Beliau tuh hafal. Justru kalau kita imannya kuat, itu menjadi acuan kita berdakwah di seluruh dunia. Jadi kita bisa membuktikan bahwa yang benar adalah agama Islam, Al-Quran tuh benar. Terus kan mungkin kakak-kakak bisa melihat juga ya di YouTube banyak ceramahnya Ustadz Zakir Naik yang seorang dokter, namun hafal semua kitab Al-Quran gitu. Hafalnya emang benar-benar hafal gitu. Terus diterjemahin kayak bahasa Inggris gitu kan. Makanya kalau menurut aku emang benar, itu tuh akidah dan keimanan kitanya harus kuat. Bahkan sebenarnya bukan cuma kita untuk baca selain kitab Al-Quran doang ya. Bahkan kayak kita mau baca Al-Quran atau mau tahu makna dan menafsirkan Al-Quran tuh, kita nggak bisa untuk memahaminya sendiri kalau tanpa ada arahan dan segala macamnya. Karena
kita ini akan sesat gitu. Begitupun begitupun pula kita membaca kayak Zabur, Taurat gitu loh. Nggak apa-apa baca, hafal pun nggak apa-apa gitu. Bahkan itu bisa menjadi acuan karena emang udah ada contohnya gitu, seperti Ustadz Zakir Naik gitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Ulda atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah lagi? Udah puas Kak jawabannya, makasih banyak semuanya. Oke. Mungkin kalau tidak ada, mungkin bisa saya serahkan ke Ibu, atau gimana teman-teman? Ya, baik, terima kasih. Udah ya, ada yang tanya lagi? Oke, saya mau koreksi sebentar ya. Makalah hari ini itu untuk identifikasi ayatnya. Yang saya maksudkan itu ayat tentang kitab Samawi ya. Kalau itu kan yang dicantumkan ayat-ayat hukum ya. Kalau saya lihat tadi, itu ya. Nanti maksud saya kalau misalkan ada ayat-ayat mengenai tentang kitab Zabur, dikumpulkan ayatnya apa aja, kemudian diidentifikasi apakah masih ada, apakah ada sebab nuzulnya, apakah ada keterkaitan antara ayat tersebut gitu ya. Baik, Ibu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, hari ini pembahasan kita adalah mengenai kitab Samawi. Ya, sudah ada belum screen-nya? Belum ada Ibu. Belum, Bu. Bentar ya. Sudah ada? Sudah, Ada Ibu. Sudah. Baik, sebentar. Oke. Kitab-kitab Samawi atau Al-Kutub Samawiyah maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Tujuannya adalah untuk pedoman hidup manusia. Ada juga kitab non samawi ya. Lawan dari kitab samawi itu ada kitab non samawi atau kitab ardi gitu ya. Ada yang mengatakan kitab ardi. Misalnya ada Tripitaka untuk agama Buddha, kemudian kitab Weda untuk agama Hindu, dan Ujing untuk agama Konghucu. Nah, perbedaan antara kitab samawi dan non kitab samawi adalah kalau kitab samawi ini diyakini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Diyakini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab suci non samawi, kitab non samawi ini diyakini sebagai firman Tuhan. Namun sebagiannya bukan firman, tetapi merupakan filsafat dan ajaran nenek moyang. Jadi kalau kitab-kitab Al-Qur'an tadi atau kitab-kitab non-samawi, mereka penganut kitab-kitab ini mengatakan bahwasanya kitab ini adalah firman Tuhan mereka. Bisa jadi itu juga merupakan firmannya, merupakan filsafat atau ajaran nenek moyang mereka. Nah gitu ya, kita sebetulnya menghargai keberadaan kitab-kitab suci mereka, tetapi bukan berarti bahwa kita juga harus mengimani terhadap kitab-kitab mereka, tetapi kita hanya perlu mengimani
kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitab samawi dalam Al-Qur'an ini disebutkan dengan 4 ya. Yang pertama kitab Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian ada penyebutan Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian kitab terakhir adalah Al-Qur'an. Oke, kita bahas dulu kitab Zabur. Bisa dilihat di surah Al-Isra ayat 55, kan ayat terakhirnya wa ataina Dawuda Zabura. Menurut Imam Al-Qurtubi, kitab Zabur ini berisi 150 surah. Nah, di dalamnya di kitab Zabur ini tidak ada menyinggung tentang hukum-hukum, ya. Tapi hanya berisi nasihat-nasihat, kemudian hikmah, ujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di kitab Zabur tidak ada yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat. Tetapi yang dijelaskan di situ hanya berupa nasihat-nasihat saja. Kemudian di akhir ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya Allah telah memberikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keutamaan Nabi Daud bukan hanya menjadi raja, tetapi karena ia juga memperoleh kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Daud ini kan seorang raja ya pada masanya. Selain itu juga Allah memberikan keutamaan beliau dengan memberikan kitab Zabur. Penyebutan Zabur secara khusus dalam ayat ini karena dalam kitab itu disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi penutup dan umatnya adalah umat yang baik pula. Jadi di kitab Zabur juga sebetulnya sudah dijelaskan bahwasanya nanti ada Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, ya, khataman nabiyyin sebagai penutup para nabi. Walaqad katabna fi Zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz atau Al-Zikr bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, hamba-hambaku yang saleh di sini adalah Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kemudian yang kedua ada kitab Taurat. Sebetulnya banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kitab Taurat. Di sini saya mengambil 2 ayat. Yang pertama ini di surah Al-Maidah ayat 44 dan surah Al-Maidah ayat 45. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Ya, kemudian yang kedua wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Ini kedua ayat ini saling berkaitan ya. Kayak kita lihat. Ya. Ini ada sabab nuzulnya. Di ayat ini ada sabab nuzulnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa dahulu terjadi permusuhan antara orang-orang Yahudi dari Bani Quraizah dan Bani Nadir. Bani Nadir ini lebih terhormat kedudukannya dari Bani Quraizah. Ya. Jadi kalau Bani Nadir itu kedudukannya lebih tinggi daripada Bani Quraizah. Kalau kita simpulkan bisa jadi Bani Nadir ini orang-orang terpandang ya, orang-orang kaya gitu. Kalau Bani Quraizah orang kelas bawah. Apabila seorang dari Bani Quraizah membunuh seorang dari Bani Nadir, maka ia dikenakan hukum mati. Tetapi apabila orang dari Bani Nadir membunuh orang Quraizah, maka hukumannya adalah membayar diat sebanyak 100 wasak kurma. Nah, itu tidak sebanding ya. Oke. Ketika Rasulullah diutus, terjadilah suatu peristiwa seorang dari Bani Nadir membunuh seorang dari Bani Quraizah. Orang-orang Quraizah mengatakan, kalian harus membayar diat kepada Bani Nadir. Kemudian orang-orang Nadir pun berkata, yang memutuskan antara kami dan kalian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu Bani Quraizah mengadukan adanya perbedaan kelas di dalam masyarakat mereka. Ya, mengenai tadi ya, hukum tadi katanya kalau misalkan dari Bani Quraizah membunuh Bani Nadir, maka hukumannya hukum mati gitu. Tapi beda kalau misalkan orang Nadir membunuh Quraizah, maka hukumannya hanya bayar diat sebanyak 100 wasak kurma. Nah, kemudian Rasulullah memberikan keputusan bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan antara si A dan si B.
antara golongan Bani Nadir dengan Bani Quraizah di dalam penerapan hukum. Hukum itu tidak memandang bulu, semua orang harus diperlakukan sama. Nah, ketika mendengar keputusan Rasulullah SAW ini, maka golongan Bani Nadir merasa diturunkan derajatnya karena telah dipersamakan dengan Bani Quraizah, orang yang mereka anggap rendah. Maka turun ayat nih, gitu. Jadi sebelumnya begitu ya. Jadi dulu itu ada golongan kelas atas, ada golongan kelas bawah yang ternyata ketika berkaitan dengan hukum, dalam menetapkan hukum ini berbeda. Ya, kalau kalangan Bani Quraizah membunuh Bani Nadir, dihukumnya mati. Tapi beda kalau misalkan tadi kalangan Bani Nadir, kalangan orang kaya, membunuh orang Quraizah, orang kalangan bawah, maka hukumannya tidak hukum mati seperti hukumannya Bani Quraizah, tapi hanya membayar diat. Gitu. Nah, di dalam Taurat telah ditetapkan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Itu tadi ayatnya ya. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalamnya. Jadi dalam Taurat itu sudah ditetapkan bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, dan lain sebagainya. Sekalipun penetapan dan ketentuan tersebut diketahui oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, namun mereka tetap tidak mau menjalankan dan melaksanakannya. Hal ini juga terlihat dari pengingkaran mereka terhadap hukum Taurat yang lainnya, sehubungan dengan hukum rajam terhadap pezina muhsan. Mereka menggantinya dengan hukuman dera dan menghitamkan mukanya, lalu diarak berkeliling supaya disaksikan oleh masyarakat. Jadi orang Nasrani dan Yahudi ini tidak mau mengikuti ketentuan yang ada di dalam Taurat. Mana kalau di Taurat itu kan ada juga mengenai hukum rajam bagi pezina muhsan, tapi mereka malah mengganti hukuman itu menjadi apa? Dihitamkan mukanya, kemudian diarak, dikelilingi ya, disaksikan oleh masyarakat, dipermalukannya. Nah, itu salah satu bentuk penolakan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Kemudian kitab yang selanjutnya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam surah Al-Maidah ayat 46 dijelaskan, "Qaffayna ala atharihim bi'Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat." Dan kami meneruskan jejak mereka, yaitu para nabi dari Bani Israel, dengan mengutus Isa putra Maryam. Jadi para nabi dari Bani Israel itu kan semuanya mengikuti hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Ya, kemudian selanjutnya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, kitab Injil ini diturunkan sebetulnya untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat dan masyarakatnya. Injil membenarkan kitab samawi sebelumnya, yaitu Taurat yang mengandung nilai-nilai akidah dan amal perbuatan, seperti tauhid yang memberantas syirik dan berhala, yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Jadi di kitab Injil ini juga sebetulnya sudah membenarkan kitab-kitab samawi sebelumnya, termasuk juga kitab Taurat yang di dalamnya menjelaskan tentang akidah dan syariat. Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran. Misalnya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Ini di surah Al-A'raf ayat 157. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban." Nah, itu disebutkan maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil.
Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, jadi sebetulnya di dalam Taurat dan Injil ini sudah disebutkan ya bahwasannya nanti ada nabi terakhir, rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi juga yang terdapat di dalam kitab Zabur. Oke, kemudian di dalam Al-Quran juga ada penyebutan suhuf ya, suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim dan Musa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa, di surah Al-A'la ya, ayat terakhir. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah dan larangan, janji anugerah dan peringatan adalah sama dengan apa yang telah terdapat di dalam kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Al-Qurtubi menjelaskan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Ajiri dari hadis Abu Dzar. Nah, ini mengenai isi dari suhuf Ibrahim dan Musa ya. Abu Dzar mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa isi dari kitab-kitab atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau menjawab, seluruh isinya adalah nasihat. Hai raja yang berkuasa, diuji dan tertipu, sesungguhnya aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia sebagiannya di atas sebagian lainnya. Tetapi aku mengutusmu untuk membela orang yang teraniaya. Sebab aku tidak pernah menolak doa orang yang teraniaya, sekalipun dari mulut orang kafir. Di dalamnya juga terdapat nasihat. Orang yang berakal harus memiliki 3 waktu. Waktu bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, waktu mengintrospeksi diri sendiri dan memikirkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, dan waktu untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan makan ataupun minum. Kemudian orang berakal hendaknya tidak menyibukkan diri kecuali pada 3 perkara. Mempersiapkan diri untuk hari kembali, yaitu hari kiamat, mencari penghidupan dan merasakan kelezatan yang tidak diharapkan. Dan orang yang berakal juga harus melihat zamannya, fokus pada urusan dan menjaga lidahnya, jangan mengunjung orang lain. Ya. Fokus pada diri sendiri, fokus pada ibadah sendiri. Ya. Kemudian aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, lalu apa isi kitab-kitab Musa, lembaran-lembaran Musa? Beliau menjawab, seluruh isinya adalah renungan. Renungan di sini, renungan mengenai kematian, kemudian mengenai takdir hari kiamat, dan adanya hisab pada hari kiamat. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi, apakah pada kitab kita ini terdapat sesuatu yang ada pada kitab Ibrahim dan Musa? Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Dzar untuk membacakan surah Al-A'la ini ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa, sampai akhir surah. Beruntung orang yang menyucikan diri dari kekafiran dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Adapun kamu orang-orang kafir mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sungguhnya penjelasan ini terdapat dalam suhuf yang terdahulu, yaitu suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebetulnya di Al-Quran juga dijelaskan ya mengenai isi dari suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengenai tadi ya, mengenai adanya kematian gitu ya, mengingatkan tentang kematian, kemudian hari kiamat, kemudian adanya hisab pada hari kiamat. Oke. Nah, ini setelah kitab Injil turun, maka selanjutnya, jadi jaraknya antara kitab Injil dengan Al-Quran itu 600 tahun ya. 600 tahun setelah kitab Injil diturunkan, lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dilihat di surah Al-Ma'idah ayat 48. Ini saling berkaitan ya, tadi antara kitab Taurat, Injil ini ada di surah Al-Ma'idah semua. Itu ceritanya tentang
keterkaitan antara kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Nah, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Syariat setiap umat dan jalan yang harus ditempuh boleh saja berubah-ubah dan bermacam-macam, tetapi dasar dan landasan agama samawi hanyalah satu, yaitu tauhid. Jadi semuanya sebetulnya tujuan utamanya ya, diturunkannya kitab-kitab seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, model Al-Quran, semuanya dasarnya sama, yaitu untuk tauhid, ya, menauhid Allah. Sebagaimana di surah An-Nahl dijelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah. Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyeru sembahlah Allah. Tujuannya itu ya, supaya menyuruh umatnya menyembah Allah gitu ya. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Quran membenarkan semua kitab-kitab samawi yang turun sebelumnya, namun bersamaan dengan itu, Al-Quran juga menghapus berlakunya hukum-hukum yang terdapat di dalam semua kitab samawi. Jadi bukan berarti kitab-kitab samawi sebelumnya dihapus ya, tapi keberadaannya sebetulnya tidak dihapus ya. Yang dihapus itu adalah hukum-hukum yang terdapat di dalam semua kitab samawi sebelumnya. Ya, oleh karena itu wajib menghukumkan dan memutuskan perkara manusia sesuai dengan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kitab-kitab samawi selain Al-Quran itu masih ada sampai sekarang? Nah, kitab-kitab samawi selain Al-Quran itu tidak ada yang sampai kepada kita selain Taurat dan Injil. Tetapi keduanya sudah mengalami perubahan. Ya, itu disebut dengan at-tabdil wa tahrif ya. Sudah mengalami perubahan dan penyelewengan. Begitupun juga dalam segi akidah dan syariat, semuanya sudah diubah oleh kaum Yahudi dan Nasrani ya. Sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya ya, ini terjadi perubahan ini ketika Nabi Musa alaihissalam wafat. Nah, maka terjadilah itu perubahan. Diubah. Semua firman-firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat mereka ubah. Orang-orang Yahudi sudah mengubahnya. Nah, Taurat yang ada di tangan manusia sekarang bukan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu pun juga dengan Injil yang ada di tangan manusia sekarang bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Jadi sejak dahulu itu sudah diubah ya. Min alladziina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin lam ya'tu yuharrifuna, ada kalimat yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Orang-orang Yahudi, mereka ini adalah orang-orang yang sangat suka mendengar berita bohong. Sangat suka mendengar perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah firman-firman Allah. Jadi apa yang ada di dalam kitab Taurat, firman-firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat, ini sudah diubah oleh orang-orang Yahudi. Ya, begitupun juga dengan kitab Injil. Kitab Injil juga sama. Sudah mengalami perubahan dan penyelewengan. Ya, minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih. Fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang Nasrani. Kami
Kata Allah, kami telah mengambil perjanjian. Kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Tuh, jadi kitab Injil juga sama ya. Sudah diubah oleh orang-orang Nasrani, sudah mengalami perubahan dan penyelewengan. Oke. Kalau kita lihat, pernah dengar nggak cerita orang mu'alaf? Tahu Ustadz Nababan nggak? Tahu Ustadz Nababan? Nah, itu saya dulu S2-nya sekelas sama beliau. Nah, beliau pernah cerita atau pengalaman beliau ini kan mu'alaf ya. Mu'alaf jadi dulunya ini orang tuanya kan pendeta ya. Pendeta. Kemudian dia juga memang disuruh orang tuanya menjadi pendeta juga gitu. Jadi pada saat sekolah beliau ini ditugaskan untuk, kalau kita namanya KKN gitu. Jadi ke kampung-kampung untuk menyebarkan kitab Injil. Untuk mengajarkan kitab Injil. Ya, intinya supaya orang-orang Islam masuk ke agama Kristen. Tapi ternyata ketika ketemu dengan pemuka agamanya, ya orang-orang terpandang gitu ya di kampungnya, dia mengatakan bahwasannya gini, saya tidak mau mengikuti kitab Injil karena kitab Injil itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi gitu. Dari situ dia mulai berpikir terus katanya. Sampai akhirnya ketika balik ke asrama, ke tempat dia kumpul sama teman-temannya untuk KKN itu, dia suatu malam kabur katanya. Kabur dari situ. Sampai akhirnya ketemu orang Muslim, kemudian dia diajak ke Jawa Timur, ketemu Kiai. Nah, disitulah menjelaskan tentang kekeliruan kitab Injil. Kemudian Ustaz Nabawan mengatakan juga sebetulnya di kitab Injil itu tidak mengakui keberadaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka menganggap bahwasannya Nabi Muhammad ini tukang kawin, katanya gitu. Terus mereka juga tidak mengakui bahwasannya ada siksa kubur. Nah, karena mereka yakin bahwasannya semuanya akan masuk surga. Karena mereka kan meyakini bahwasannya Nabi Isa itu disalib karena untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi mereka sudah yakin bahwa mereka ini semuanya akan masuk surga. Jadi itu kan bertentangan sekali ya dengan Al-Quran. Oke, perbedaannya dengan kitab Samawi dengan Al-Quran, jika kitab Samawi sebelumnya tadi sudah mengalami perubahan. Tabdil wa tahrif, ya, sudah mengalami perubahan dan penyelewengan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan keterjagaan Al-Qur'an. Allah menjaga dari penyelewengan dan perubahan. Ya, sudah dijamin kemurniannya ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sesungguhnya nahnu di sini juga ada keterlibatan ya, ada keterlibatan dengan orang-orang Muslim, orang-orang hafizah, orang-orang hafid yang menghafal Al-Quran. Jadi bukan hanya Allah saja yang menjaga Al-Quran, tapi juga orang-orang yang menghafal Al-Quran juga ikut terlibat untuk menjaga Al-Quran. Ya. Oke, sampai sini cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lewat 2. Ibu, izin bertanya masih boleh, Bu? Iya, Ibu. Untuk yang tadi Taurat ada masa berlakunya itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Masa berlaku hukumnya kah? Kenapa ditempoin gitu, Bu? Masa berlaku hukumnya. Gimana, Winda? Iya, berarti kalau yang Taurat itu ada tempo hukum, ada masa berlaku tetapnya hukum begitu, Bu. Kenapa berlakuin begitu? Oke. Sebetulnya kan kalau kita lihat dari perubahan zamannya.
zaman itu kan mengalami perubahan ya. Jadi berbeda-beda umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, makanya tadi ada perkataan apa? Apa Winda? Apa Ibu? Ada perkataan apa tadi kata Winda? Masa berlaku. Iya, Ibu. Jadi karena sebetulnya begini ya. Karena sebetulnya tadi ya, ketika Nabi Musa alaihissalam wafat itu, kitab Taurat itu sudah banyak mengalami perubahan. Ya, sejak wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka pada saat itu ketika wafatnya Nabi Musa alaihissalam masa berlakunya sudah habis. Ya, maka kemudian Allah menurunkan kitab Injil untuk menyempurnakan kitab Taurat. Ya, membenarkan mengenai kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka tadi bahasanya masa berlaku gitu ya. Ya, ada lagi yang bertanya? Ibu, punten, berarti intinya kitab-kitab samawi itu punya masa berlakunya ya Bu. Nah, masa berlakunya itu ketika Nabi yang membawa kitab tersebut wafat dan kitabnya mulai diselewengin gitu. Jadi ya udah nggak bisa dipakai lagi. Begitu nggak Bu? Ya, karena sudah tidak terjaga gitu ya. Beda dengan Al-Quran ya. Karena sudah diselewengkan oleh kaum-kaum Yahudi, maka masa berlakunya sudah habis gitu ya. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Gitu, Winda. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Kalau misalkan kayak kitab-kitab sebelum Al-Quran gitu nggak terjadi perubahan gitu, Bu. Nah, bisa nggak sih kayak sekarang gitu kita ngambil hukum dari kitab-kitab tersebut gitu, Bu? Misalkan nggak dipalsuin gitu, Bu. Oke, misalkan ya. Tapi sebetulnya sudah ini ya, Al-Quran itu kan diturunkan tadi kan ya sudah dijelaskan. Sebetulnya Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW ini tujuannya untuk menasakh ya, menghapus hukum-hukum yang ada pada kitab-kitab samawi sebelumnya. Karena di Al-Quran sudah dijelaskan secara terperinci, gitu ya, bukan hanya mengenai hukum ya, kemudian akidah, syariat dan lain sebagainya. Itu jadi sebetulnya kalaupun misalkan kitab Taurat ini tidak ada perubahan, Allah Subhanahu wa taala juga sebetulnya sudah menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu sebetulnya untuk menghapus gitu ya, menghapus, jadi tidak berlaku lagi yang ada di kitab Taurat dengan kitab Injil atau kitab-kitab samawi sebelumnya gitu. Jadi hanya Al-Qur'an saja yang dipakai untuk pedoman umat muslim gitu, umat manusia. Gitu, Cindy. Ya. Ibu, Ibu mau izin bertanya, Bu. Ini beda gak sih antara Yahudi, Kristen, sama Nasrani gitu, Bu? Saya masih ini gitu, masih bingung antara itu tuh, membedainnya gitu, Bu. Yahudi dan Nasrani. Jadi sebetulnya itu penyebutan ya, penyebutan antara kaum Yahudi dengan Nasrani itu, kalau kaum Yahudi itu kan disebutkan untuk kaumnya Nabi Musa, gitu ya. Maka penyebutannya itu namanya Yahudi. Beda dengan kaumnya Nabi Isa. Kalau Nabi Isa penyebutannya Nasrani. Ya, jadi itu hanya perbedaan penamaan kaum di antara kaumnya Nabi Musa alaihissalam dengan kaumnya Nabi Isa alaihissalam gitu. Kalau Nabi Musa tadi kaumnya disebut kaum Yahudi, kalau Nabi Isa alaihissalam
disebutnya dengan kaum Nasrani. Gitu. Berarti kalau misalnya yang orang Kristen sekarang itu masuknya ke Nabi Isa ya? Saja. Ya, Yang karena Nasrani. kebanyakan kan Kristen itu memang yang diambil kan kitab Injil. Oh, Yang penyebutannya iya. Nasrani. Ya. Oke saja, terima kasih. Sama. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.